Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Puspika Kecamatan Nugroho, yang kami hormati Kepala Desa Pucunglor, yang kami hormati Ketua BPD LPPMD Tim Penggerak PKK Desa Pucunglor beserta anggota, hadirin tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, berkenankanlah upacara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Pucunglor Kecamatan Nugroho Rabu 22 Januari 2014 dimulai. Diawali menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Kepala Desa Pucunglor. Keputusan Kepala Desa Pucunglor nomor 02 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa unsur wilayah Kepala Dusun Sigong, Desa Pucunglor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kepala Desa Pucunglor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat calon perangkat desa hasil penilaian ujian penyaringan yang memperoleh nilai tertinggi menjadi perangkat desa yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pucunglor pada tanggal 22 Januari 2014. Kepala Desa Pucunglor cap ditandatangani hadiran. Tembusan dikirim kepada yang terhormat 1. Bupati Cilacap, 2 dan seterusnya, 6 arsip. Lampiran keputusan Kepala Desa Pucunglor nomor 02 tahun 2014 tanggal 22 Januari 2014. Nomor 1, nama Rohdiansyah Adiputra, tempat tanggal lahir Cilacap 21 Juli 1986, jabatan Kepala Dusun Sigong, pendidikan D3. Kepala Desa Pucunglor cap didatangani hadiran. Pembacaan selesai.
Terlantik dimohon menempatkan diri. Rohaniwan dimohon menempatkan diri. Kepala Desa Pujunglor dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Pujunglor nomor 02 tahun 2014 tanggal 22 Januari tahun 2014, dengan ini saya mengambil sumpah saudara sebagai Kepala Dusun Sikong, Desa Pujunglor, Kecamatan Raya, Kabupaten Cilacap. Bersediakah saudara saya ambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang Anda anut. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saya ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan kembali ke tempat.
Persiapan penandatanganan berita acara sumpah. Para saksi dimohon menempatkan diri. Naskah berita acara sumpah. Pertama, yang mengangkat sumpah, Saudara Rodiansyah Adi Putra sebagai Kepala Dusun Sigong. Kedua, Kepala Desa Pucunglor selaku yang mengambil sumpah. Ketiga, para saksi. Saksi pertama, Saudara Purwanto SPD, Ketua PPD Pucunglor. Saksi kedua, Saudara Sotir, Kaur Pemerintahan Desa Pucunglor. Para saksi disilakan kembali ke tempat. Kata pelantikan. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Januari tahun 2014, saya Kepala Desa Pucunglor dengan resmi melantik saudara sebagai perangkat Desa Pucunglor Kecamatan Roya. Sesuai dengan keputusan Kepala Desa Pucunglor nomor 02 tahun 2014 tanggal 22 Januari tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat Desa Pucunglor Kecamatan Roya Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diamanatkan kepada saudara. Pucunglor tanggal 22 Januari tahun 2014, Kepala Desa Pucunglor cap dan ditandatangani Adiran. Penyerahan surat keputusan Kepala Desa Pucunglor. Saya serahkan tugas ini sudah dilaksanakan. Saya terima SK ini dan siap melaksanakan tugas. Kepala Desa Pucunglor berkenan kembali ke tempat. Terlantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
dilanjutkan kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Kepala Desa Bojong Lor. Yang terhormat Bapak Adina. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Muspika dari Kecamatan Kroya, yang saya hormati anggota lembaga BPD dan jajarannya, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai dengan 20 se-Desa Bojong Lor, yang saya hormati LPPMD, BPD, yang saya banggakan rekan-rekan perangkat Desa Bojong Lor, yang berbahagia kepada saudara kita terlantik Kadus Kepala Dusun Sikong Desa Bojong Lor, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang atau pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan rahmat hidayah, kesehatan dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di pendopo balai desa ini dengan keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun, dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Dusun Sikong. Alhamdulillah, dengan sukses kita tahap demi tahap sudah kita lalui. Salawat serta salam kita panjatkan bersyukur kepada salawat serta salam kita sajikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah Bapak Ibu, para hadirin, tamu undangan sekalian akan mendapatkan syafaatnya dari Mil Kiamah. Nanti amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Muspika Kecamatan Kroya, juga kepada seluruh undangan yang telah menghadiri dan sempat mengikuti acara pelantikan pengambilan sumpah jabatan Kepala Dusun Sikong Desa Bojong Lor. Dan juga saya selaku Kepala Desa mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan, ketimpangan, dan itu adalah menjadi suatu kemampuan saya, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama sekali adalah kita bersyukur terutama bagi warga Dusun Sikong yang telah mempunyai kadus baru saat ini sudah dilantik. Mudah-mudahan dengan adanya kadus yang kita telah lantik akan menjadi mitra kerja atau rekan kerja yang bisa membantu pemerintah Desa Bojong Lor. Yang saya harapkan adalah bahwa seorang kadus itu berangkat dari keinginan untuk mengabdi ke masyarakat, bukan karena ingin cari nafkah. Ini saya pesan buat kadus baru, bahwasanya ke depan mari kita bangun Desa Bojong Lor dengan komitmen bahwa atau program-program dari pemerintah daerah Bangga Bangun Desa, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan atau mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan Ramil 3 Kroya yang hadir secara pribadi, Kapten Kusmin, juga yang saya hormati Kapolsek Kroya AKP Nuryadi, hadir secara pribadi, terima kasih. Kepala Kantor Urusan Agama Pak Aziz Muslim MPDI yang saya hormati, Pak Sek dan Kasih Tabang beserta staf yang saya hormati, Babinsa, Babin Kaptipmas Desa Puceng Lor yang saya hormati, Kepala Desa Puceng Lor beserta segenap perangkat desa, Pak Carik, para kaur, para kadus, unsur pelaksana teknis lapangan yang saya hormati dan saya banggakan. Juga tak lupa Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPPMD beserta anggota yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua RT, Ketua RW yang pada kesempatan pagi ini bisa hadir yang saya hormati, terima kasih. Ketua Tim Gerak PKK Desa beserta segenap pengurus yang saya hormati. Wabil khusus kepada Saudara Rohdian Syah Adi Putra beserta ibunda tercinta nih, karena Bude ya, biasanya ibu budenya yang saya hormati. Ini punya PR berarti Pak Lurah nih. 2. Saya mengingatkan pada Mas Wawan, dunia sudah mau kiamat. Sudah secara agama sudah wajib karena sudah punya nafkah ya. Bapak Ibu hadirin sekalian masyarakat Desa Puceng Lor yang hadir pada kesempatan yang membahagiakan ini, yang saya hormati dan banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena keselimbangan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan yang membahagiakan pada hari ini bisa bersilaturahim bersama untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat, yaitu Kepala Dusun Sikong Desa Puceng Lor. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Syukur ini saya mohon untuk betul-betul kita resapi, kita syukuri kehadirat Allah, karena ini bukan pengajian nih. Saya hanya mengingatkan saya sendiri dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang waktu zaman dulu hidup 500 tahun umurnya. Ketika itu dia hidup di hutan karena dia ingin jadi seorang sufi, ataupun dia ingin mendapatkan pahala yang banyak dan mendapatkan surga. Ketika hari kiamat datang, dia dihisab dan dia masuk surga. Ketika dia di hari perhitungan, dia dihisab atau diperhitungkan. Hai fulan, kamu saya masukkan ke surga karena rahmat saya, rahmat Allah. Namanya saya lupa. Dia tidak mau. Ya Allah, saya kan 500 tahun beribadah kepadamu. Saya ingin masuk surga karena hasil ibadah saya. Betul? Tidak mau menerima rahmatku? Tidak mau, tetap itu saja. Saudara, sekarang kita timbang 500 tahun beribadah kepada Allah, yang satu diambilkan satu matanya, ditimbang masih berat matanya.
Jadi ini betul harus kita syukuri, kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Kroya menyampaikan selamat yang pertama kepada segenap masyarakat dan juga pemerintahan Desa Bojong-Lor, baik kepala desa dan segenap perangkat maupun BPD, dan juga yang bersangkutan Saudara Rofdiansah Adiputra, karena atau kekosongan jabatan Kadus Sigong telah diisi dari pejabat lamanya sih tadi saya lupa, Pak Hasanuddin ya, Pak Sekjen Mengalu Hasanuddin, telah diisi dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nantinya bisa melaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kadus Sigong. Halo, sedang sambutan kawan. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada Saudara Rofdiansah Adiputra yang telah hari ini dilantik dan disumpah untuk menjadi Kadus Sigong. Mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Hari ini kebetulan ada beberapa acara. Hari ini pelantikan di sini, yang di pendopo kita menerima kunjungan kerja DPR, tapi kita hanya dipinjam tempatnya karena kunjungan kerja ini terkait dengan pendapatan asli daerah dari DPPKAD. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kepada Bapak Hasanuddin, saya juga atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Kroya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dusun Sigong selama berapa tahun Pak Hasan? 15 tahun. Waktu Ibu yang tidak sebentar ya, cukup lama, 15 tahun. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Pak Hasanuddin dan mudah-mudahan di sisa waktu ke depan bisa mengabdikan langsung kepada masyarakat dan juga bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar bisa menyiapkan bekal untuk di akhirat nantinya. Amin. Bapak Ibu saya hormati, kepada Saudara Rofdiansah Adiputra, sekarang setelah tadi saudara dilantik dan sumpah, tolong diresapi kata-kata yang ada dalam pengambilan sumpah maupun pelantikan tadi agar menjadi pedoman saudara untuk melaksanakan tugas. Di samping Perda 7 tahun 2006 maupun atau junto Perda 1 tahun 2011 terkait dengan tugas saudara, tugas pokok saudara membantu menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pengabdian kepada masyarakat. 3 hal pokok ini harus saudara laksanakan dengan berbagai fungsi. Salah satunya fungsinya adalah saudara harus bisa menciptakan stabilitas di masyarakat yang kondusif, dan juga harus PK terhadap lingkungan, karena sekarang dinamika perkembangan zaman luar biasa. Masyarakat juga tingkat pengetahuannya sudah luar biasa. Untuk itu saudara sebagai perangkat desa yang baru akan berbeda dalam mensikapi kondisi yang saat ini sedang berlangsung. Mungkin Pak Hasanuddin seperti kemarin seperti itu, sekarang harus lebih dituntut untuk bisa mensikapi dinamika perkembangan masyarakat. Tentunya
saudara selaku perangkat desa, ini juga saya sampaikan pada perangkat desa yang lain, harus menjadi agen perubahan terhadap diri sendiri maupun sebagai untuk masyarakat, agar bisa merubah atau menciptakan pada kondisi yang lebih baik lagi, kondisi yang senantiasa berpedoman kepada peraturan undang-undang yang berlaku dan juga dinamika perkembangan masyarakat tentunya. Itu saudara tolong untuk bisa tidak ketinggalan. Seorang kepala dusun tidak hanya setelah dilantik kemudian pedoman untuk melakukan tugas. Tolong pelajari pada 7 tahun 2006 tadi, di sana tertera maupun perdes desa, kepala desa, sehingga penjaringan punya pegangan untuk melaksanakan tugas. Di samping kami sedang menggodok untuk kepala dusun maupun polisi desa agar mereka lebih kita berdayakan, lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat. Untuk jabatan kepala dusun maupun polisi desa ini perlu kita benahi agar tidak ada kesan bahwa ada beberapa, tidak semuanya, perorangan yang makan gaji buta. Betul tidak? Nah, ini kita harus punya pedoman, karena sekarang zamannya apa yang kita kerjakan harus terdokumentasikan dengan baik, teradministrasikan dengan baik. Saya percaya teman-teman kepala dusun, teman-teman kepala desa, polisi desa dan yang lainnya ini sudah melaksanakan tugas, tetapi tidak dituangkan dalam bentuk administrasi atau dokumen, sehingga ini akan sulit ketika mempertahankan semuanya yang terjadi adu argumentasi. Secara hukum kepala dusun akan kalah karena dia hanya sukses di pelaksanaan tetapi tidak sukses dalam hal administrasi. Betul tidak Pak Kadis? Betul ya? Nah, untuk ke depan mari kita bersama-sama untuk mewujudkan hal itu. Artinya sukses dalam kegiatan di lapangan, bisa membina masyarakat, mengarahkan masyarakat kepada hal yang lebih baik, tapi juga sudah dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun dokumentasi dan sebagai visual dan sebagainya. Ini penting karena zaman sekarang segala sesuatunya harus transparan dan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat sekarang luar biasa dalam pengawasannya kepada pradesa, kepada pegawai negeri maupun kepada dewan termasuk di dalamnya. Sehingga kita harus merubah diri menuju aparatur yang betul-betul mempunyai kompetensi yang bisa diunggulkan atau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Artinya kompetensi adalah kita punya pengetahuan yang luas untuk bisa membina masyarakat. Kita juga harus punya keterampilan yang cukup untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat bisa diarahkan ataupun bisa dibina untuk bisa lebih maju lagi. Di samping itu juga seorang aparatur desa, di kepala desa maupun di pegawai negeri ini harus punya attitude atau sikap perilaku yang baik, punya mental yang baik, punya budi pekerti atau akhlakul karimah, sehingga bisa menjadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat setuju buatan kata ini. Nah, makanya itu pada saudara Rohdiansyah, Adi Putra dan juga para desa yang lain, mari kita mulai sekarang harus berubah untuk lebih baik lagi dalam hal tadi ilmu pengetahuan, keterampilan maupun sikap perilaku kita. Karena apa? Kalau tidak kita rubah, kita akan ketinggalan. Saya pernah mendengarkan ceramah atau yang disampaikan oleh dosen dulu, bahwa
pegawai negeri atau pemerintahan adalah dalam melaksanakan manajemen adalah mereka yang terburuk karena senantiasa ketinggalan terus. Manajemen sekarang sudah mencapai tingkatan yang keberapa Pak? Kelima Pak ya? Perkembangannya kelima atau keenam lah ya. Kita masih kedua. Sekarang menuju ketiga. Ini kan sudah ketinggalan sekali dalam hal segi manajemen. Yeah. Orang lain sudah melaksanakan bisnis kayak Pak Bujo, bisnis hanya di rumah. Dia nggak punya apa-apa. Bukan Pak Bujo yang punya apa-apa. Seseorang tidak punya apa-apa, hanya dia bisa memanfaatkan teknologi. Dia di rumah bisa bekerja di rumah. Dia memainkan di internet. Dia bisa tidak punya pabrik sapu, tapi dia bisa memainkan sapu. Dia bisa dapat duit, begitu. Sementara kita masih tak ngetik ya, masih ada menggunakan mesin tik ya, mesin tik manual masih. Nah itu kan manajemen yang kedua itu. Ya, macam fase yang kedua. Sementara udah kelima, keenam udah canggih sekali. Betul gitu ya Pak Purwanto ya? Nah, jadi ini harus kita rubah bagaimana untuk bisa sampai ke sana, tapi tetap jangan lupakan bahwa kita sebagai abdi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya seorang kepala dusun harus bisa memotivasi masyarakatnya. Anda masih muda tetapi Anda sudah dituakan, ini harus disadari dulu ya. Harus disadari dulu, jangan sudah dituakan di dusunnya meskipun mungkin masih bujang, tidak masalah, tetapi sikap dan tingkah lakunya harus, berpikirnya harus sebagai orang tua. Jangan cepat terpancing. Seandainya ada masyarakat yang kemudian membuat masalah, tetap harus diselesaikan, mencari solusi yang terbaik. Untuk bisa ke sana, saya sarankan pada saudara Rodiansyah Hadi Putra untuk Kang Sukawruh dengan seniornya Pak Hasan. Bagaimana cara menghadapi masyarakat? Jangan kemudian orang wani memulangkan masyarakat, orang wani ngomong ngarep masyarakat, terus orang tahu memulangkan, tidak mau belajar. Ini salah. Ya. Ini nanti masih di manajemen tingkat 1 aja, fase pertama. Jadi kita harus berani berubah. Tadi sampaikan harus menjadi agen perubahan, harus paling depan di dusun itu. Karena sudah dituakan di dusun. Resikonya mau jadi kepala dusun ya harus seperti itu, maupun perangkat desa yang lain. Setuju perangkat desa? Ya. Yang selanjutnya ini terkait dengan perkembangan yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki tahun politik tahun 2014. Karena kenapa disebut tahun politik? Karena tahun ini akan ada pesta demokrasi, yaitu tanggal 9 April pelaksanaan pemilu legislatif. Kemudian tanggal 5 Juli, mudah-mudahan tidak berubah nih Pak Sekretaris PPK, Pak Tasik belum berubah ya, pemilihan presiden. Nah, saya harapkan partisipasi aktif dari segenap masyarakat untuk bisa mendukung dan menghadiri langsung ke tempat pemungutan suara TPS agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan sukses sehingga bisa menghasilkan wakil-wakil rakyat maupun presiden nantinya yang betul-betul amanah dan dikehendaki oleh masyarakat rakyat Indonesia ini tentunya. Allahumma amin. Kemudian apapun pilihannya saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan mengarahkan, Bapak Ibu sekalian sudah pintar, tapi pesan untuk tidak terlena dengan hanya sekedar jangka pendek. Ya. Jadi jangka pendek jangan terpengaruh lah. Iming-iming jangan terpengaruh, omong-omong juga jangan terpengaruh. Pokoknya saya punya prinsip dan punya alasan saya milih seseorang, itu silakan ya. Jangan kemudian yang ada sekarang adalah banyak masyarakat yang sudah terlanjur salah melangkah karena masyarakat yang lain kok berita ini zaman lagi sih lagi zamannya
nggih. Wis dijamane nampak ya milu kae. Ya, harus seperti itu. Oke. Jadi harus punya prinsip untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya saya mohonkan aktivitas masyarakat, khususnya kemasyarakatan, tolong tetap dijaga. Kegiatan keagamaan, peribadatan senantiasa terus dilaksanakan, karena itu bisa menjadi pilar-pilar untuk bisa menahan terjadinya bencana alam. Alhamdulillah selama saya di Kroya masuk 3 tahun ini, alhamdulillah karena Allah, bukan karena kita, karena Allah dan mungkin upaya-upaya dari kita semuanya, bencana alam insya Allah tidak ada. Belum ada yang besar, karena banjir sudah tidak banjir, bencana longsor tidak ada longsor, paling bencana jalan rusak. Itu karena overload untuk kendaraan yang lewat mungkin, dan mungkin kualitas yang kurang baik barangkali. Bapak Ibu yang saya hormati, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada masyarakat Desa Pujonglor yang telah mempunyai kardus yang baru. Mudah-mudahan dengan ada kardus yang baru ini juga akan ada harapan yang baru untuk menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa bersama dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Kroya yang terhormat Bapak Haji Aziz Muslim SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin akhir salim radhiyallahu ta'ala ila ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berikan kepada muslimku. Amin. Yang hadir dalam acara ini. Amin. Mendoakan kepada terlantik semoga dapat sukses dalam tugas sebagai kepala desa, masyarakat, negara milik tahta dan jabatan, serta menuju segala urusan. Berilah terlantik kekuatan lahir dan batin untuk telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berilah niatan semangat menerai kebahagiaan yang hakiki. Curahkan rahmat-Mu atas kami semua, agar semua amanah yang Maha Suci, bukanlah persatuan yang beradu untuk membangun desa bersih. Kuatkan persaudaraan antara kami, bimbinglah langkah kami ibadah kepada-Mu, ampunilah dosa kami, berikanlah doa dan pintakan kepada di dunia hasanah, di akhirat hasanah, inna benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pemberian ucapan selamat. Untuk itu dimohon pada terlantik dan mantan kadus masing-masing beserta pendamping untuk menunduk diri. Ayo, baca, ayai
Kecik-kecik kecik sawo bundel tujuane aja mingar-mingar pandeng aku dadi wong kang pinter yen wis padha gedhe mlaku dalan sing bener oi kecik-kecik sawo bundel oi yen kekancan ya sing bener kecik ete cocok podang manuk podang mencok neng wit jagung esok ngadang mas